الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada suatu hari ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melakukan perjalanan menuju Syam atau kawasan Syam yang sekarang kita kenal sebagai Suriah, Irak, Jordan dan Palestina sekitarnya. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan sahabat Nabi yang baru balik dari Syam. Sahabat itu adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kemudian mengabarkan kepada Umar dan rombongannya, "Wahai Amirul Mukminin, di kawasan Syam sedang terjadi wabah. Wabah yang tidak pernah saya dapatkan di Madinah. Mungkin sama dengan kita sekarang sedang mendapati wabah yang setiap kita sedang mendengar, sedang membacanya, yaitu virus corona." Maka Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat lain yang menjadi dalam rombongannya, bagaimana ini, kita lanjutkan perjalanan atau tidak? Sebagian mengatakan kita lanjutkan, sebagian mengatakan tidak. Setelah berdiskusi, Umar kemudian mengambil keputusan, kita tidak melanjutkan perjalanan, kita kembali ke Madinah. Abu Ubaidah terkejut dengan keputusan Umar. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Umar mengatakan, "Pernyataan itu tidak pantas keluar dari mulutmu, wahai Abu Ubaidah. Intaqalna min qadarillah ila qadarillah." Kita sedang berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Bukankah kalau engkau memiliki unta, kemudian di hadapanmu ada dua hamparan, satu hamparan berisikan rumput dan hamparan lainnya hanya pasir yang bersama. Lalu kita membawa unta kita itu ke hamparan yang penuh rumput. Bukankah itu takdir dari Allah SWT? Dari peristiwa ini ada tiga hal yang barangkali saya ingin sampaikan. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab jauh lebih baik daripada tindakan mengobati. Maka itu kita mendengar seruan dari Majelis Ulama Indonesia agar mempersingkat salat Jumat, mempersingkat pertemuan-pertemuan yang sifatnya banyak orang berhadapan. Bahkan di Saudi Arabia sebagai salah satu pusat kekuatan umat Islam, mereka sudah meniadakan salat Jumat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Pelajaran yang kedua dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bahwa setiap mukmin
mesti punya rencana A dan rencana B. Jika rencana A tidak berhasil, dia harus punya rencana B. Dia harus punya contingency plan dalam bahasa ilmiahnya. Dia harus punya rencana cadangan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berwudu dan terlihat membuang air, membazirkan air, kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, engkau harusnya berhemat, bahkan jika engkau berada di sebuah tempat atau di sebuah pinggiran sungai yang mengalir. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk punya cadangan, untuk punya rencana. Apabila ada satu musibah besar yang kita terima yang tidak pernah kita harapkan. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, an-nasu syuraka'u fil thalatha. Manusia itu, kata Nabi SAW, memiliki harta bersama dalam 3 hal. Yang pertama kata Nabi SAW, firma, dalam hal air. Air harus jadi bersama, dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Harusnya tidak boleh ada orang yang memonopoli air. Ini kita merasakan sekarang banyak problema kita soal air. Yang kedua kata Nabi SAW, tilkala, dalam hal kayu bakar, dalam hal hutan. Kalau bahasa kita sekarang, manfaatkan hutan sebagai milik bersama untuk melestarikan lingkungan kita. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wafinnar, dan dalam hal api atau sumber energi. Tidak boleh ada orang memonopoli gas. Tidak boleh ada orang memonopoli sumber-sumber energi. Yang sumber-sumber energi itu harus dimilikan bersama. Apalagi di saat susah, di saat bangsa sekarang sedang menghadapi problema yang sangat besar. Seperti yang kita baca di media, Cina sudah total lebih dari 10.000 orang meninggal akibat virus corona ini. Dan Cina sudah kehilangan lebih dari 5.000 orang. Italia sudah lebih dari 3.000 orang. Maka karena itulah Rasulullah SAW kemudian pembelajaran ketiga dari kisah Umar bin Khattab itu. Hadirin jamaah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar mengatakan kita kembali ke Madinah, dan di Madinah bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, keputusanmu sudah tepat, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau sedang berada di satu negeri, kemudian negeri itu terkena wabah, jangan kau berlari dari negeri itu. Tetapi apabila engkau sedang berada di satu negeri dan engkau mendengar negeri lain terkena wabah, jangan kau kunjungi negeri itu. Apa hikmah dari pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Inilah yang kita saksikan barangkali di Italia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi di atas 7%. Ternyata salah satu sebabnya ketika ada satu zona sudah dinyatakan zona merah oleh pemerintah Italia, kemudian orang ramai-ramai anak muda dari kota yang dinyatakan zona merah itu lari meninggalkan kota lebih dari 10.000 orang ke kota-kota lainnya, sehingga menularkan penyakitnya kepada yang tua yang rentan. Sedemikian khawatirnya pemerintah Italia karena sudah tidak mampu lagi mengurusi begitu banyak yang sakit, sampai-sampai mereka mengambil keputusan, para dokter mengambil keputusan yang sudah berusia di atas 70 tahun diberikan perawatan maksimal. Karena harapan kita lebih rendah, dibiarkan. Pemerintah Italia tidak punya kesanggupan. Per hari 400-500 orang meninggal. Nah, karena itulah hadirin kaum muslimin yang rahimahumullah, kita harus mengambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita harus punya keyakinan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Inna Allah anzala fi kulli da'in dawa. Bahwasanya Allah menurunkan pada setiap penyakit ada obatnya. Kata dawa, maka hendaklah kalian berobat. Berikhtiar, sempurnakan ikhtiar. Walaupun secara manusiawi mungkin sulit, masuk akal, tapi sempurnakanlah ikhtiar. Ketika Maryam hendak melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, "Faqudi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusabbitu 'alayki rutban janiyya. Fakuli washrabi wa qari 'ayna, fa imma tarayinna minal bashari ahada, faquli inni nadartu lirrahmani shawma." Wahai Maryam, bersandarlah engkau ke pohon kurma. Gerak-gerakan itu pohon kurma yang secara manusiawi Maryam sudah tidak punya tenaga lagi, dan tidak mungkin pohon kurma bisa goyah dengan gerakan Maryam. Tapi Allah hanya perintahkan gerakan pohon kurma itu. Ketika Maryam menyandarkan tubuhnya ke pohon kurma, dia gerak-gerakan pohon kurma. Tiba-tiba Allah kirimkan rutoban janiyah, kurma muda yang setengah matang itu berjatuhan. Aku ini bersyukur, maka diminum untuk menambah tenagamu melahirkan anak Maryam. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diminta untuk menyempurnakan ikhtiar. Qada dan qadarnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab menyempurnakan ikhtiar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apabila kita mendengar satu wabah di suatu tempat, jangan kita datang. Tetapi apabila kita berada di suatu tempat yang terdapat wabah, jangan kita berlari dari situ. Kita berikhtiar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terutama kita di negeri kita yang sekarang angkanya terus meningkat. Kita berharap membawa kesadaran kepada kita semua, bukan cuma pemerintah, kepada kita semua. Apabila sekarang dianjurkan untuk berada di rumah, anak-anak sekolah diliburkan untuk berada di rumah, nanti kita sempurnakan ikhtiar. Kita bina anak-anak kita berada di rumah dengan pengajian, dengan salat malam bersama-sama. Kita semoga itu bagian dari ikhtiar kita untuk keluar dari penyakit corona. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Tsumma alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islam. Tsumma alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, la'allakum tadhakkarun. Amma ba'd. Hadirin rahimahullah, sebelum kita akhiri dengan doa, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kepada saudara-saudara kita yang oleh para dokter sudah dinyatakan positif terkena corona, termasuk Wali Kota Bogor Bapak Dr. Imadiah. Kita doakan semoga semua kembali sehat. Semoga mereka saudara-saudara kita bukan cuma yang corona, tetapi yang terkena penyakit lain, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesempatan untuk beribadah lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, al-ahya'i minhum wal amwat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ansur man nasara din, wa hdil kafara wal munafiqin, wa la udwana illa 'ala zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله